wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sekarang ada di lokasi Tugu di kota Yogyakarta. Kali ini sedikit saya akan memberikan bagaimana tip menjemput takdir sejarah kita. Kesadaran yang mendalam terhadap peran sejarah yang menjadi cita-cita hidup kita harus kuat, yang menguasai dalam benak kita hingga menjadi pusat yang membentuk dan mengarahkan orientasi hidup dan serta mengeksploitasi kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Nah, salah satunya adalah analisa kebutuhan lingkungan sosial. Peta lingkungan sosial, apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah memetakan lingkungan sosial kita. Jadi kita harus tahu apa kebutuhannya, bagaimana kondisi lingkungan kita. Yang kedua, analisis kondisi lingkungan sosial setelah mendefinisikan lingkungan sosial tempat kita ingin memberikan kontribusi. Karena tidak sedikit orang yang mempunyai ilmu kadang-kadang tidak matching antara kapasitas keilmuan yang dimilikinya itu dengan lingkungan sekitar, sehingga ilmunya itu tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian yang kedua, menemukan pusat keunggulan pribadi. Artinya setiap orang itu mempunyai plus minus, maka kita harus perlu ada yang namanya apa keunggulan yang kita miliki. Apakah kepribadian, apakah kecerdasan interpersonal, atau kecerdasan interpersonal, dan perlu kita gali itu. Kemudian peta potensi yang tak pernah utuh. Pada dasarnya kita tidak mempunyai sebuah instrumen yang dapat kita gunakan untuk mengenali potensi secara menyeluruh dan secara pasti. Kadang-kadang kita hanya mengetahui secara parsial saja. Nah, oleh sebab itu, untuk mengeksplorasi kemampuan kita, kita harus paham dan mengenali kemampuan yang kita miliki secara universal. Kemudian pengenalan berkesinambungan. Maksudnya apa? Selama peta potensi diri yang bersifat relatif, tidak utuh dan tidak pasti, maka satu-satunya langkah yang dapat kita lakukan adalah melakukan pengenalan berkesinambungan. Lalu kemudian menetapkan kompetensi inti. Setiap orang itu mempunyai kompetensi diri. Dan di antara kompetensi-kompetensi yang kita miliki, maka kita harus mengenal apa dan bagaimana kompetensi inti yang kita miliki. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan amal unggulan. Nah, setelah kita mendefinisikan kebutuhan lingkungan sosial, di mana kita ingin memberikan kontribusi, dan setelah kita menemukan kompetensi kita, maka kita sekarang dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apa yang dapat saya berikan kepada orang lain? Karya apa yang mereka nantikan, dan karya apa yang dapat saya lahirkan? Ini penting untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat krusial ini. Kadang-kadang kita tidak tahu langkah kita bagaimana, peta konsep kehidupan kita bagaimana, sehingga dia walaupun mempunyai banyak ilmu, sehingga dia tidak mampu mengorbitkan sebuah karya yang fenomenal yang dapat dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat dan warga sekitar. Pemirsa, itu mungkin sedikit yang dapat kami berikan dalam rangka untuk menggali keunggulan kita sendiri. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, ma'unah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mengucapkan mohon maaf yang tak terhingga.
Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pengunjung Museum Benteng Raya Debet Yogyakarta.